Ya, shalom. Puji Tuhan. Ini enggak dejavu ya. Enggak kayak minggu lalu, tetap sama. Ini tetap minggu yang ketiga ya. Enggak, bukan dejavu ya. Oke. Nah, di sini siapa? Sebelumnya mungkin ada yang tahu enggak? 10 hukum Taurat, 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan, tahu ya? 10 hukum ya. 10 perintah Tuhan itu loh. Ya, tahu ya 10 perintah Tuhan ya. Kira-kira dari 10 itu ada enggak yang melakukan 10 perintah Tuhan ini tidak bercacat? Oh, ayo. Ada nggak yang melakukan firman Tuhan, 10 perintah Tuhan ini dengan tidak bercacat? Apa sih 10 perintah itu ya? Ya jangan ada ilah lain, jangan membuat patung, ya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya kan? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, kadang-kadang lali. Ya. Terus hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini. Ya. Hah? Istri apa? Wah ini. Ya. Kira-kira ada nggak yang dari 10 ini loh? Ya. Tapi puji Tuhan, jangankan 10. Ada seorang yang dicatat di firman Tuhan yang melakukan hukum Taurat 613 hukum itu tak bercacat. Loh, sungguhan ini. 613 hukum Taurat itu dilakukan dengan tidak bercacat. Siapa dia? Coba Pak Hendro, Filipi 3 ayat 6. Ya wis tahu lah Filipi siapa? Siapa? Oh, enggak. Tuhan Yesus itu bukan melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Siapa dia? Ya, Paulus. Paulus ini adalah seorang Farisi. Dia mengakui dirinya adalah seorang Farisi. Dia dalam didikan Rabi Gamaliel. Itu imam besar. Paulus adalah anak didiknya. Dan dikatakan di situ dia melakukan kebenaran hukum Taurat itu tidak bercacat. Sedangkan kita tahu bahwa di kitab yang lain dikatakan Yakobus 2 ayat yang ke-10, hukum Taurat itu jangan macam-macam loh, hukum Taurat itu. Dikatakan seperti ini, Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau ada yang tidak menuruti satu hukum itu aja, satu tok, dia bersalah kepada 612. Jadi enggak bisa. Jadi hukum Taurat itu makanya dikatakan janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita firman Tuhan itu perintahnya itu hukum Taurat tuh harus dikerjakan senantiasa seluruhnya. Enggak boleh setengah, apa meneh seperempat. Apa meneh cuma 1-2 orang, 1-2 hukum tok yang mau dilakukan. Ya itu dikatakan, kalau kita tidak menuruti, ya kan, barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Makanya dikatakan Paulus ketika dia melakukan kebenaran, dia melakukan dengan tidak bercacat.
Dia melakukan seluruh hukum Taurat 613 itu. Makanya saat ini kita tahu bahwa kalau ada orang yang memilih-milih hukum Taurat, itu tidaklah benar. Karena hukum Taurat harus dikerjakan seluruhnya. Dan saat ini orang Yahudi, bangsa Israel tidak melakukan hukum Taurat. Memang benar. Kenapa? Ya karena nggak ada bait Allahnya. Nggak ada bait suci. Mereka mau mempersembahkan korban di mana? Nggak ada bait suci. Nggak ada di pelataran. Mereka nggak melakukan persepuluhan lagi. Memang. Karena mereka kalau mau melakukan persepuluhan mau memberikan kemana? Bait sucinya nggak ada sudah. Bait suci sudah nggak ada loh. Ya, bait suci sudah dihancurkan. Bukan oleh pemerintahnya, tapi karena waktu itu ada perang dengan Raja Titus, ya. Di situ akhirnya bait suci hancur. Seperti juga telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kekristenan itu, makanya kekristenan itu tidak lagi di bawah hukum Taurat. Kekristenan tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi ada di bawah hukum Kristus. Apa hukum Kristus itu? Ya, dikatakan di Yohanes 13 ayat 34, dikatakan, Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itulah kegenapan daripada hukum Taurat. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan. Hukum Taurat bukan ditiadakan oleh Tuhan Yesus, tetapi untuk digenapi. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Di dalam Yesus itulah kegenapan hukum Taurat. Dan itu tinggallah menjadi dua hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tetapi jangan sampai kita kebablasan ketika dengan kita kasih, kita akhirnya kebablasan. Tidak lagi melihat, tidak lagi melakukan apa-apa yang menjadi dasar-dasar fondasinya. Oh, yang penting kan kasih. Kasih enggak gitu juga. Tuhan itu juga penuh kasih, tetapi dengan kasihnya dia menghajar orang yang dikasihinya. Kasih itu juga bisa menghajar, mendidik. Tetapi dengan lemah lembut, dengan segala penuh perhatian, dengan segala kasihnya. Nah, kadang kita akhirnya salah, akhirnya kita menganggap enteng, ya, yang penting aku melakukan yang baik, aku enggak gini, enggak gitu. Sehingga kita meninggalkan satu hal yang lainnya lagi. Oh, aku kan sudah berbuat baik, oh jadi enggak usah persepuluhan lah. Kan persepuluhan orang Israel udah enggak melakukan lagi. Loh, tapi kita justru mengenakan hukum kasih itu lebih besar loh. Porsinya bukan lagi 10. Porsinya bisa 90 malahan loh. Ya kan? Malahan bisa 90%. Enggak hanya 10. Tuhan minta 100% loh bisa. Tuhan mangan opo?
Loh, kalau kita mempertanyakan itu, berarti kita mempertanyakan kebesaran kedaulatan Tuhan. Emang dengan penuh kasih kok kita memberi, dengan penuh kasih, dengan penuh kerelaan. Itu yang diajarkan itu, bukan lagi persepuluhan nilainya aja. Itu hanya untuk menggambarkan betapa seberapa sih kita harus taat. Jadi kan sudah ada pandangan di Perjanjian Lama, manusia sudah diberikan porsinya, pandangannya. Kalau persepuluhan memberikan korban 1/10 ya. Nah, sampai pada keruntuhan bait suci yang kedua, kehancuran bait suci kedua, manusia, orang-orang sudah tahu porsinya memberi itu berapa? 1/10. Ketika kegenapan hukum Taurat terjadi, digenapi oleh Tuhan Yesus. Loh, bukankah dia yang di atas kayu salib sudah bilang tetelestai? Itu semua sudah selesai. Dan ketika dia menyerahkan dirinya, tabir bait suci terbelah jadi 2. Itu kan menandakan bahwa dia sudah menggenapi. Dia adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Tabir bait suci itu juga memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu sudah tidak lagi berlaku di dalam hukum kasih. Seseorang dapat langsung masuk kepada Tuhan, dapat langsung masuk ke dalam menghadap pada hadirat Tuhan. Tidak lagi memerlukan kita ke pelataran, kita ke ruang kudus, nanti yang masuk ke ruang maha kudus orang daripada suku Lewi. Saat ini sudah enggak ada suku Lewi. Oleh sebab itu Kristuslah kegenapan daripada hukum Taurat. Jadi 1/10 pun itu adalah sebagai patokan manusia untuk bisa taat, untuk bisa disiplin dalam memberi. Saat ini kalau kita mau disiplin 1% pun, ya kalau itu dengan segala kerelaan hati, ya silakan. Tapi jangan sampai dasar saya ngomong 1% ini, wes ngambil 1% aja wes, lek 1/10 celarangnya. Ya. Jadi itu timbul dari kerelaan hati. Dan patokan itu kok malah bahas duit, kok malah bahas 1/10. Ya. Jadi itu adalah patokannya. Sehingga ketika kegenapan hukum Taurat terjadi, kita memberi dengan kerelaan kasih. Mereka saat ini pun juga nggak merayakan hari raya lainnya. Karena nggak ada bait sucinya, mau merayakan di mana mereka? Mereka nggak merayakan. Tapi ya itu tadi. Ya gak melebar ya, gak ngomong no sing liyane. Gue tambah lama-lama tambah melebar ya. Yang penting pada dasarnya apa? Saat ini bangsa Israel tidak merayakan hari raya. Kayak Yom Kippur apa, gak merayakan karena gak ada bait sucinya. Dan itu adalah itu dari hukum Taurat. Mereka gak bisa merayakan, saya merayakan ini toh, tapi yang ini gak. Ya, tadi kan sudah ditulis. Mereka harus melakukan daripada 613 hukum itu seluruhnya. Gak bisa salah satu. Kita kembali ke Paulus. Ya, Paulus ini adalah seorang yang dahulunya sebelum ketemu sama Kristus, dia adalah seorang Farisi. Dia adalah orang yang taat pada hukum Taurat. Dia itu ngelontok hukum Tauratnya. Segala kebenaran dia mengerjakannya, dia melakukan semuanya itu. Tetapi dicatat, nanti kita baca di Filipi itu juga, ketika Paulus ketemu Kristus, dia mengatakan apa? Semuanya itu adalah sampah. Dia menganggap semuanya itu adalah kerugian. Kita baca di Filipi 3 ayat yang pertama. Kita mulai dari ayat yang pertama. Filipi 3 ayat yang pertama. Di situ
Itu dengan perikop kebenaran yang sejati. Nah, ini ada kebenaran yang sejati di sana. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hah? Tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, lanjut terus Pak Indro ya sampai bawah. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi, ben cepat, aku lebih lagi ya. Disunat pada hari ke-8, nah ini melakukan hukum Taurat. Disunat pada hari ke-8, sejak bayi pun sudah melakukan hukum Taurat. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Lanjut. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkap, aku juga dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Terakhir, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada lagi ada dua lagi. 15-16 ya Pak Indra. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Yang berpikir demikian yang tadi itu. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ada sebuah Roh Kudus akan mengingatkan hal-hal apa lagi yang akan kita kerjakan. Terakhir, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Hal apa yang kita perlu tarik, kita belajar dari kebenaran Paulus ini. Yang pertama dikatakan yaitu bersukacita. Ya. Dikatakan tadi yang pertama
Yang mana tadi? Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Pertama kali yang dikatakan Paulus di situ suratnya, dia mengatakan, marilah kita bersukacita dalam Tuhan. Karena akhir-akhir ini sukacita itu berdasarkan sesuatu, berdasarkan kondisi, ya, berdasarkan situasi. Nah, kalau hatinya lagi senang, hatinya rezeki nomplok, wah bersukacita. Kalau lagi nggak nomplok, tapi nemplok, nggak bersukacita. Dikatakan di Filipi 4 ayat 4 juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita bersukacita itu. Dan dikatakan di Tesalonika juga dikatakan sampai itu 2 kalimat tok. Bersukacitalah senantiasa. Itu juga menjadi salah satu ayat yang terpendek. Sehingga apa? Itu mudah diingat. Bersukacitalah senantiasa. Nah, itu ayat yang mudah dihafal. Kalau ditanya ada lomba-lomba, ayo sebutkan salah satu isi ayat daripada seluruh Alkitab ini. Wah, angel ya. Mosok eling pencobaan-pencobaan yang ku alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Ya. Kan kedawanan. Wah, ingat loh. Bersukacitalah senantiasa. Wah, wis menang wis untuk rezeki nomplok. Ya. Karena tahu, Tuhan tahu. Tuhan ingin mengingatkan melalui Rasul Paulus bahwa akhir-akhir zaman, sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, sukacita itu akan diambil oleh iblis, oleh si jahat. Karena apa? Karena himpitan-himpitan, oleh karena kesesakan-kesesakan inilah. Ya kita namanya belajar, setiap hari kita belajar. Makanya kita perlu ke gereja. Supaya apa? Untuk belajar. Anak sekolah aja perlu ke sekolah tiap hari untuk belajar. Kita pun perlu belajar, makanya tiap minggu, seminggu sekali, atau 2 kali, atau 3 kali, kita ke gereja. Ya kan? Untuk belajar, supaya apa? Kita belajar lagi firman, kita dikuatkan, kita diteguhkan oleh firman. Yang bekerja mungkin sehari sudah bekerja, seminggu 6 hari sudah bekerja, belum terisi firman, kena masalah, kena ini dan itu, akhirnya bingung mau kemana jalan keluarnya. Ya jalan keluarnya ke gereja, cari firman, memuji menyembah Tuhan, di mana di sini akan ada terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang akan terjadi. Oleh sebab itu bersukacitalah senantiasa. Buat orang lain itu sampai nggak tahu kalau kita ada masalah. Angel itu. Ya, susah itu. Membuat orang lain sampai nggak tahu ada masalah. Tahu orang depresi? Oh tahu. Oh ini depresi, wis tahu. Ya karena nggak ada sukacita. Kelihatan kalau orang susah, orang banyak masalah, kelihatan. Tapi kan dikatakan firman Tuhan, ya kita kembali ke firman. Ya kan? Bersukacitalah senantiasa. Buat sampai orang lain gak tahu kalau kita ada masalah. Loh karena kita bukan mencari belas kasih kepada manusia kan, kita mencari belas kasihnya kepada Tuhan.
Gimana kita mencari belas kasihnya Tuhan? Yang dikatakan bersukacitalah, bersyukurlah senantiasa lalu juga. Ya kan? Nah itu sampai kita itu berekspresi sampai nggak kelihatan kalau masalah. Berarti pasang muka munafik gitu dah. Pasang muka pasang topeng gitu dah. Loh ya enggak loh, ya kan? Ya kita bersukacita ya wajar loh. Kita mosok kita gendeng gitu. Ya loh, kan ya enggak. Tapi kalau orang yang kena masalah kan pasti kelihatan muram. Dev mungkin bisa mengekspresikan ya lah. Mulutnya bisa ya. Kita kalau orang sumpah banyak pikiran, ininya ke bawah, ya smile-nya ke bawah. Jadi itu tambah mood swing ya. Oh dikit-dikit gembira, terus dikit-dikit sedih, lah bingung. Tapi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Karena kita mengharapkan belas kasih-Nya Tuhan. Buat apa kita pasang muka muram untuk kepada manusia? Mencari belas kasih, mencari suatu hal apapun. Ya kan? Tapi ketika kita bersusah hati, ketika kita kan namanya kan belajar ya, nggak bisa sampai mengungkapkan hal itu lebih ekstrim, senantiasa selalu. Tetapi kita belajar. Dan mungkin kita butuh, makanya itu kemarin-kemarin saya juga pernah mengatakan bahwa kita perlu adanya mentor rohani. Disitulah kita mungkin bisa curhat, kita bisa mengungkapkan apa menjadi penderitaan kita. Ya cukuplah satu orang, ya kan. Enggak perlu kita ngungkapno pada ini jadi sak gereja ngono lho jadine akhirnya. Ya kan? Kita kan mengungkapkan pada mentor rohani. Bagaimana juga ketika mentor rohani pun ini akan mengembalikan, akan menuntun kepada kebenaran, menuntun kepada jalannya Tuhan. Ya. Jadi pengajaran apa yang kita kerjakan, yaitu yang pertama yang ingin juga Paulus memperingatkan kepada jemaat di Filipi dan juga kita saat ini adalah bersukacita. Jangan sampai sukacitamu diambil. Jangan sampai sukacita kita itu diambil, hilang adanya. Mari, mungkin yang saat ini sukacitanya sedang tergantung kepada tebal tipisnya dompet, panjang dan lebarnya nol yang ada di saldo rekening. Sukacita kita tidak didasarkan pada itu semua. Sukacita kita hanya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yaitu kita mau belajar dari Paulus di Filipi ini, yaitu rendah hati dan tidak sombong. Mari miliki hati yang rendah hati dan tidak sombong. Dikatakan tadi di Filipi 3 ayat 6, ya ini tadi dia katakan bahwa aku ini pelaku kebenaran dengan mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Ini adalah sebuah pride, ya kan? Sebuah pride-nya Paulus, kesombongannya Paulus. Aku loh enggak melakukan hukum Taurat ini enggak bercacat. Yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mari kita miliki hati yang rendah hati dan tidak sombong. Biarlah segala pencapaian-pencapaian kita itu, mungkin kita saat ini sudah, hidup kita saat ini sudah dalam goalnya kita saat dulu, ya kan.
Itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita capai. Biarlah pencapaian kita itu adalah pengenalan Kristus. Dan ketika kita ini rendah hati dan tidak sombong, maka bila mana ada terjadi kita dihina, ya, kita diolok-olok, bukanlah suatu hal yang penting gitu loh. Kita nggak perlu mengejar pengakuan. Kita nggak perlu untuk adanya, yaitu mengejar pengakuan diri. Kita mengejar kehormatan. Kita mengejar status sosial. Ya memang itulah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita semuanya itu, kita mau mencari dasarnya adalah Tuhan. Tuhanlah yang akan mengangkatnya. Tuhan itu yang akan mengangkat dan menjatuhkan seseorang. Tuhan yang akan mengerjakan itu semua. Jadi kalau kita saat ini, aku ini dihina, aku dibully. Ya memang kalau orang ya kita mau membalas, ya bukan dengan cara balas. Kalau kita dibully, kita dihina, kita mau membalas. Dihina, kita menghina lagi, kita membuli lagi, lebih kejam lagi. Kan enggak gitu. Ada jalur hukumnya. Ya puji Tuhan, pemerintahan mendukung hal itu. Ada jalur hukumnya yang bisa dijalani, ada bisa yang kita ajukan. Kita adukan, ya kan? Ke mana? Komnas HAM atau kemana? Ke guru, mungkin yang pertama mungkin ke kepala sekolah, ya kan? Dan mereka pasti mendukung oleh hal-hal yang pembulian. Nah ini kalau di sekolah ya. Kalau mungkin di tempat kerja, mungkin ke tim HRD atau kemana. Mungkin di ruang lingkung rumah, mungkin ke Pak RT, Bu RT ya kan. Ke situ-situ dulu. Nah itu mereka kan akan melakukan sebuah sosialisasi, pendekatan-pendekatan. Itu adalah jalur-jalur yang baik. Bukan malah kita membalas, lalu kita berdiam. Nah, tapi kan puji Tuhan kita mempunyai jalur yang benarnya, gitu loh, ya kan. Maka, kalaupun kita saat ini kita merasa diri kita diremehkan, kita dihina, kita diinjak, kalau kita sudah berada jalur kebenaran, ya jangan khawatir. Kita punya pembela yang lebih hebat daripada semua pembela-pembela yang ada. Bahkan diri kita yang membela sekalipun, itu enggak akan ada gunanya kalau kita meletakkan pembelaan itu kepada Tuhan. Jadi sikap hati yang rendah dan tidak sombong, itu dipunyai Paulus. Dan bagaimana kita itu dapat mengerjakan semua yang Paulus lakukan. Paulus melakukan 4 hal ini. Ya berarti ada total 6 ya, 6 poin ini ya. Dari yang dia rendah hati, tidak sombong, kemudian dia bersukacita, Paulus sukanya bersukacita. Dia menuliskan segala suratnya itu di dalam keterhimpitan, di dalam kesesakan, ya kan? Bahkan di penjara dia menuliskan suratnya. Dia dalam pengejaran, dia seperti Daud ya kan, dia menuliskan mazmur-mazmurnya. Dia dalam gua, dia dalam kejaran prajurit, dia dalam kejaran Saul, ya kan. Ketika bahkan Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul pun, Daud tidak melakukannya. Karena Daud tahu bahwa pembelaannya bukan dari Tuhan, bukan dari dirinya, tapi pembelaannya adalah dari Tuhan. Sehingga dia membuktikan, Saul, aku bisa membunuhmu loh. Dia memotong bajunya, ya kan, baju Saul. Itu yang dilakukan orang benar, orang percaya. Jadi bagaimana kita dapat mengerjakan itu? Yang pertama, kita harus melepaskan kelahiriaan ini. Melepaskan kelahiriaan.
Jadi hidup kita itu bukan karena lahiriah, sesuatu hal yang fana. Tujuan hidup kita mau kemana? Oh, aku tahun ini, karena ini sudah mau akhir tahun ya, 2025. Oh, 2026 tabunganku mau mencapai, aku mau 1 M. Berfaedah enggak di hadapan Tuhan? Ya kan? Oh, tahun depan aku mau naik jabatan, aku mau mengejar manajer. Janganlah taruh hal-hal lahiriah itu. Hal-hal itu berguna. Penting. Apakah itu penting? Apakah itu membangun rohani? Apakah itu membangun hubungan kita dengan Tuhan? Itu loh yang dimaksud kelahirian. Oh, aku tahun depan mau buka toko sampai ke Irian. Ya berguna untuk membangun lahiriah. Tapi marilah kita jangan itu menjadi sebuah yang hakiki, yang utama dalam hidupmu. Tetapi bangunlah kerohaniannya. Kejarlah Tuhannya. Melalui hal yang kedua yang dikatakan yaitu mengenal Kristus. Seperti Paulus mengatakan, semuanya itu kuanggap sampah. Pencapaian-pencapaian Paulus itu dia anggap sampah loh bahkan. Dia pengakuan diri sebagai orang Farisi. Loh ini pengakuan yang top loh, status sosial yang bagus loh. Ini yang dicari orang-orang kala itu. Mungkin saat ini kita mau mencari, kita mau sebagai pendeta besar, pendeta, wah kita sebagai yang kelihatannya pendeta yang diurapi, pendeta apalah. Ya kan? Itu adalah sebuah sampah bagi Paulus kalau dia sudah mengenal, kalau kita sudah mengenal Kristus. Itu adalah sebuah kerugian. Bahkan kalau kita ngomong, loh itu kan untung mestinya. Itu cuan itu. Paulus mempunyai status kewarganegaraan Romawi loh. Tapi dia mengabaikan itu, dia menganggap itu semuanya sampah. Kurang apa Paulus itu? Dia punya stempel kewarganegaraan Romawi. Tapi dia menganggap itu rugi. Karena dia mengenal Kristus. Dan dia percaya. Dia yang ingin kejar apa? Ada kebangkitan ketika ada kematian. Ada kebangkitan. Dia yang mengejar adalah hal surgawi. Hal surgawi yang dia kejar. Makanya yang ketiga itu berlarilah pada panggilan surgawi. Ini sudah ketiga, kita berlari kepada panggilan surgawi. Jadi bagaimana kita dapat mengerjakan itu semua? Arahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi. Oh ya wis ya, lek ngono enggak usah kerja ya, iki jarimu lho. Panggilan surgawi itu pun juga dalam pekerjaanmu. Sebagai apapun, itu adalah panggilan surgawi. Jadi bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Setialah pada perkara-perkara kecil. Kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itulah the highest calling orang percaya. Kita harus meresponi. Oh, jadi panggilan surgawi itu jadi panggilan surgawi itu menjadi pendeta, menjadi pelayan musik, menjadi ini soundman, multimedia, kameramen, kabelman, kursimen.
Enggak. Kalaupun itu menjadi panggilannya, panggilan Tuhan, ya apa? Ambil, kejar, responi gitu. Tetapi enggak melulu hal-hal yang di gereja itu adalah panggilan surgawi. Panggilan surgawi juga yang ada di luaran sana. Bagaimana kita ditempatkan di antara serigala-serigala yang buas. Kita sekolah bagaimana, kita bekerja itu bagaimana. Itu mencerminkan kebenaran yang sudah kita terima di hari Minggunya. Kita mengerjakan hal 6 hari ke depan itu bagaimana, seturut dengan kebenaran atau tidak. Bagaimana kalau ketika bekerja seturut dengan kebenaran. Enggak kocar-kacir, ya kan? Yang tanggung jawab, yang disiplin, ya kan? Enggak semaunya, bekerja yang jujur, ya kan? Bekerja yang jujur, yang tidak ngambil bukan haknya kita, kan gitu. Itu adalah meresponi panggilan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengerjakan itu semua adalah dengan kita bertobat. Kita bertobat. Nah, ketika saya ngomong bertobat ini, ada yang merasa diri, aku harus bertobat kemarin. Aku sudah bertobat 30 tahun yang lalu. Aku sudah bertobat 10 tahun yang lalu. Aku sudah bertobat. Ya, bertobat itu kita harus kerjakan setiap hari. Kita melakukan pengakuan dosa, kita melakukan pertobatan. Setiap waktu kita bertobat. Bertobat itu apa sih? Metanoia itu loh. Perubahan cara kita berpikir. Dari manusia lama kepada manusia yang baru. Seperti kemarin setelah saya, Bu Lucy juga menyampaikan bagaimana manusia lama dan manusia baru. Itu kan ada slide-nya di grup juga ya. Bisa dipelajari. Dibaca-baca. Nah, itu bagaimana kita bertobat, melakukan perubahan berpikir, bukan lagi mengenakan ke ego kita, kemauan kita, cara pandang kita, kebenaran kita sendiri. Wong Paulus saja meletakkan semuanya itu. Dia menganggap semuanya, dia kalau mungkin saat ini Paulus itu bagaikan orang yang begitu intelektualnya tinggi. Tetapi bagaimana Paulus bisa meletakkan segala keintelekannya itu, kepintarannya itu, meletakkan di bawah Kristus. Karena dia memahami betul, kita juga harus sama-sama sepikiran dengan seperti Paulus. Bagaimana dia bisa melakukan itu semua karena pengenalan akan Kristus. Kalau kita mengenal Kristus dengan baik, maka kita akan menganggap bahwa semuanya itu adalah dari Dia, untuk Dia, dan bagi kemuliaan Tuhan. Dan ayat terakhir, Efesus 4 ayat 20, Pak Hendro. Efesus 4 ayat ke-20. Dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Marilah kita meresponi kebenaran pada pagi ini dengan kita mau terus mengenal Kristus ya. Kita mau menanggalkan hal-hal yang fana, hal-hal yang lahiria itu ya. Kita mau mengejar panggilan surgawi.
kita senantiasa meresponi panggilan Tuhan itu dan kita bertobat. Kita mengenakan manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang penuh dengan kasih, manusia yang hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Sehingga ketika kita mengerjakan itu semua, kita melakukan itu semua, maka kita itu akan mudah untuk bersuka cita. Kita akan mudah untuk bersuka cita. Kita akan juga hidup kita ketidaksombongan itu, kerendahan hati itu mudah untuk diekspresikan melalui tutur kata, melalui tindak tanduk kita. Itu akan mencerminkan bahwa kita orang yang rendah hati, humble. Karena apa yang kita kejar adalah Kristus sendiri.